Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati Apriliani, NPM 30618566146. Saya mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama PLP di SDN SN Pengembangan 5 Banjarmasin. Pembahasan yang akan saya bahas adalah 1. Tentang karakteristik umum peserta didik. Kedua, kultur atau budaya sekolah. Yang ketiga, visi dan misi serta struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, kegiatan seremonial formal di sekolah. Keenam, kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ketujuh, kegiatan PPK serta praktek-praktek Pembahasan pertama adalah tentang karakteristik umum peserta didik di SDN SN Pengembangan 5 Banjarmasin. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, peserta didik di SDN SN Pengembangan 5 Banjarmasin selama 6 hari diperoleh informasi mengenai karakteristik peserta didik. Salah satu pengamat yang ambil untuk dideskripsikan yaitu kelas 5B. Karena ini masa pandemi, jadi mereka menggunakan sekolah lewat classroom. Nah, peserta didik di kelas 5B sebelum memulai pelajaran di classroom, mereka terlebih dahulu berdoa, berzikir, dan membaca Asmaul Husna melalui video di YouTube yang dikirimkan oleh guru. Peserta didik kelas 5B tidak semua beragama Islam. Ada beberapa di antara mereka yang non-muslim. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap saling bergaul dan menghormati agama mereka masing-masing. Ketika pelajaran agama Islam, peserta didik yang non-muslim, mereka akan keluar dari kelas dan mengikuti pelajaran agama mereka masing-masing pada hari yang telah ditentukan. Yang kedua, kultur atau budaya sekolah. Observasi yang dilakukan selama 6 hari diperoleh data mengenai keadaan sekolah dan berbagai aktivitas budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang sudah terlaksana dan diterapkan dalam keseharian. Dari data-data yang diperoleh tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menganalisis bagian-bagian yang penting dari keadaan fisik sekolah. Proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan sekolah. Selain itu, sekolah juga melarang menggunakan kantong makanan atau jajan minuman di sekolah yang nantinya akan menambah sampah plastik. Maka, sekolah mewajibkan semua peserta didik untuk membawa piring dan tumbler masing-masing ke sekolah. Piring diletakkan di belakang kelas agar mempermudah peserta didik jika ingin makan di kantin sekolah. Adapun kewajiban membawa tumbler itu adalah untuk menjalankan perintah Wali Kota Banjarmasin agar menghindari sampah plastik. Jika ada peserta didik yang tidak mampu membelinya, maka pihak sekolah akan membelikannya. Visi dan misi struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Berdasarkan hasil observasi, visi dan misi SDN SN Pengembangan 5 Banjarmasin terletak di depan halaman dan juga terdapat di ruang tata usaha. Namun, untuk penjabaran visi dan misi masih belum ada di sekolah. Visi SDN SN Pengembangan 5 Banjarmasin telah terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan seluruh dewan guru, staf, kepala sekolah, dan siswa sangat disiplin dalam segala hal. Banyak siswa dan guru yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Di sekolah, anak-anak beserta seluruh warga sekolah selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah, serta mengurangi sampah-sampah plastik agar lingkungan tetap terjaga. Sebelum masa pandemi, setiap hari Jumat pagi bagi anak-anak dan guru yang beragama Islam diwajibkan mengikuti kegiatan sholat duha berjamaah dan mengaji bersama
bagi yang tidak berhalangan. Adapun misi dari SDN-SN Pengembangan 5 Banjarmasin telah terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan seluruh siswa selalu dibina dalam menghadapi segala masalah. Siswa yang memiliki bakat dan kemampuan akan selalu didukung dan diberi fasilitas. Seluruh siswa selalu diberikan informasi mengenai pelestarian lingkungan. Seluruh siswa dibina untuk mendalami agama yang dianut oleh mereka agar mereka lebih bijak. Setiap kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan oleh sekolah, maka seluruh warga sekolah, komite, dan stakeholder diminta untuk berpartisipasi. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah juga sudah terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah yang mengelola segala keadaan yang ada di sekolah. Guru kelas mengajar sesuai dengan kelas yang telah ditentukan, dan guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan muatan pelajarannya masing-masing. Peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah peraturan yang dibuat oleh sekolah untuk peserta didik agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Tata tertib sangatlah penting dipatuhi oleh warga sekolah sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap peserta didik yang melanggar tata tertib, maka peserta didik itu wajib dikenakan sanksi. Berdasarkan pengamatan kami di SDN-SN Pengembangan 5 Banjarmasin, tata tertib sekolah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada saat siswa kelas 6 melaksanakan ujian sekolah. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal di SDN-SN Pengembangan 5 Banjarmasin ada berbagai macam. Pertama, ada rapat kurikulum dan rapat dinas. Yang kedua, upacara rutin hari Senin. Dan yang ketiga, upacara hari-hari besar. Kegiatan-kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler di SDN-SN Pengembangan 5 Banjarmasin meliputi kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam ruang lingkup sekolah, seperti pada umumnya. Pembelajaran di kelas, pembelajaran praktek di lapangan, dan lain sebagainya. Kegiatan kokurikuler di SDN-SN Pengembangan 5 Banjarmasin meliputi kegiatan bimbingan belajar yang dikhususkan untuk peserta didik yang nilainya tidak memenuhi kriteria kelulusan minimal KKM. Biasanya kegiatan bimbingan belajar ini dilakukan setelah pembelajaran telah selesai. Ekstrakurikuler untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Pengembangan ini bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan ini dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti mata pelajaran. Yang selanjutnya, kegiatan-kegiatan penguatan pendidikan karakter serta praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kegiatan penguatan pendidikan karakter serta praktek pembiasaan dan kebiasaan positif yang kami temukan saat observasi di SDN-SN Pengembangan 5 Banjarmasin, yaitu pengembangan pendidikan karakter. Peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis. Melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Hal tersebut juga akan menghasilkan suatu kompetensi. Pengembangan karakter melalui pembiasaan ini dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah terdiri atas kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan keteladanan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.